Perusahaan saya sering mengadakan kompetisi inovasi. Banyak ide yang muncul dan bahkan memenangkan kompetisi inovasinya. Tapi mengapa kompetisi inovasi yang sudah dilakukan tidak melahirkan terobosan dan inovasi di dalam perusahaan? Banyak sebenarnya hal yang bisa membuat upaya inovasi di perusahaan itu akhirnya berhenti dan nggak ngefek apa-apa. Tapi setidaknya ada 3 hal ini, teman-teman, yang perlu kita perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah, kebanyakan perusahaan ketika dia jalankan kompetisi inovasi, itu berhenti hanya sebagai event saja. Sebagian orang menyebutnya sebagai innovation theater, ya, sebuah pertunjukan inovasi. Wow, keren nih, kita inovatif ya, buktinya kita ada event ini loh, ada acara ini loh, ada hingar-bingar, kemudian ngasih hadiah, dan begitu eventnya selesai pula proses inovasinya. Padahal namanya inovasi itu sebuah proses, it's not an event. Sebuah proses berkelanjutan dalam rangka menyelesaikan sebuah masalah, menciptakan sebuah nilai bagi pelanggan. Ya. Nah, ketika kita dudukkan inovasi itu sebagai sebuah event, maka ya inovasi nggak terjadi beyond that event. Ya, itu dia. Jadi boleh kita melakukan kompetisi inovasi, bagus, karena itu yang akan memunculkan sebuah semangat, dorongan bagi teman-teman untuk berani mengungkapkan gagasannya, idenya, mencoba suatu hal yang baru, dan itu dapat apresiasi, kan, bagus. Tapi jangan berhenti di event. Apalagi kalau udah bertahun-tahun nih, Anda udah jalankan 5 tahun berturut-turut buat event, dan memang akhirnya inovasinya berhenti di event itu. Sehingga semua karyawan udah punya asumsi nih, sekarang saatnya kita diminta untuk inovasi ya, karena lagi ada event dan ada hadiahnya loh. Eventnya selesai. Oh, udah selesai ya inovasinya ya, kan eventnya udah bubar. Udah. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini hampir terjadi di hampir semua perusahaan yang saya support ya, proses inovasinya. Begitu eventnya selesai, ada pemenangnya, dan inovasi itu sebenarnya keren banget. Saya tahu karena saya jadi jurinya di sana. Tapi kemudian berhenti di situ. Ya kayak yang aku cerita tadi di awal ya, karena dasarnya event, selesai eventnya, oke, udah, alhamdulillah, sampai ketemu di event tahun depan ya, gitu. Seolah-olah proses inovasi itu berhenti di situ. Padahal inovasi itu yang namanya ideation, akhirnya menjadi sebuah proposal, yang kemudian bahkan kalau agak canggih sedikit, udah diwujudkan menjadi sebuah prototype, atau bahkan MVP, minimum viable product, kemudian dipresentasikan oleh juri, dan kemudian akhirnya, wow, bagus dan menang. Itu tuh baru awalnya. The real innovation process itu terjadi ketika prototype tadi itu benar-benar udah ada di tangan si customers, tangan orang yang memang kita niatkan inovasi itu untuk creating value bagi dia. Kenapa saya bilang ini baru di awal? Karena biasanya ketika ide itu menjadi prototype dan benar-benar udah di-launch, dirilis, ada di tangan customer, barulah pada saat itu moment of truth-nya ketahuan, ini beneran inovasi atau tidak. Karena bisa jadi itu just a good idea, just a great technology, ya, sebuah breakthrough. Tapi belum tentu beneran menyelesaikan masalahnya si customer Anda, pelanggan Anda, atau user Anda, kan? Belum tentu ini benar-benar feasible untuk diwujudkan menjadi sesuatu yang bisa di-scale secara korporasi, kan? Ya, jadi beda antara ideation dengan innovation. Nah, kerap kali kompetisi inovasi itu berhenti di ideation. Ada sih yang udah innovation karena udah diterapkan, ya. Tapi sayangnya kemudian scale-nya nggak bisa ditarik lebih jauh lagi. Karena dia berhenti hanya di scope-nya dia, di departemennya dia untuk masalah yang spesifiknya itu aja, gitu. Nah, maka kesadaran bahwa namanya kompetisi inovasi itu hanya permulaan, hanya titik awal, langkah pertama. Sementara 1000 langkah berikutnya ini yang harus dikawal, yaitu implementasinya sampai beneran creating value, solving problem. Mindset itu harus duduk dulu dalam perusahaan. Ya. Nah, yang ketiga adalah gini. Kerap kali inovasi yang akhirnya menang dalam kompetisi itu inovasi yang keren, yang terobosan, tapi belum tentu dia solving real problem yang memang layak untuk diselesaikan di perusahaan. Jadi untuk apa punya sesuatu yang shining, yang keren, yang bagus, yang kalau dipajang itu membuat kekaguman, tapi pada akhirnya nggak menyelesaikan masalah apa-apa, nggak creating value apa-apa. Otomatis barang yang shining, yang keren tadi kan nggak akan dipakai, karena nggak ada yang butuh, kan? Nah, itu kan bukan inovasi. Ya, itu ada sesuatu yang keren aja, gitu. Itu kreatif aja, tapi bukan inovasi. Dan kalau 3 tadi ya, ternyata kompetisi inovasinya tuh cuma event doang, teater doang. Oh, ternyata ya setelah inovasi,
kompetisinya selesai, ya udah nggak ada implementasinya nih. Dan ternyata yang menang tuh yang keren-keren, lucu-lucu, breakthrough, tapi ya sebenarnya nggak ngefek juga sih bagi perusahaan. Kalau 3 itu diulang 5 tahun berturut-turut, wajar kalau kemudian muncul apatisme kan di tim kita, di karyawan kita. Ya. Dan mereka akhirnya jadi semakin meyakini bahwa inovasi itu sebuah event semata-mata. Kayak event tahunan kita ada employee gathering, ada event town hall di awal, strategic planning di akhir tahun. It's just event. Padahal inovasi, sekali lagi, adalah sebuah proses berkelanjutan untuk menyelesaikan sebuah masalah, creating the highest value for the customers. Dan kalau kita berangkat dengan mindset tadi, ya, continuous process to solve problems, creating value for the customers, maka dari situlah kita menyadari di mana dudukan kompetisi inovasi itu yang terbaik dan bagaimana kita men-treatment kompetisi inovasi itu sehingga beneran nanti bisa menghasilkan inovasi yang creating value secara berkelanjutan bagi perusahaan.